Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat, perkenalkan nama saya Najmi Alivia Fitri, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan Kebidanan Bandung. Karena nantinya profesi saya sebagai seorang bidan, maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Diharapkan ibu hamil lebih memperhatikan rongga mulutnya sebagai gaya hidup di masa kehamilan. Tahu gak sih apa yang menjadi masalah kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil? Yuk kita bahas satu persatu. Menurut riset kesehatan dasar tahun 2013, masalah kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil sebanyak 25,9% dan diantaranya dengan masalah gigi berlubang sebanyak 53,7%. Apakah penting menjaga kesehatan gigi dan mulut sebelum masa kehamilan? Jawabannya sangat penting. Karena kondisi kesehatan gigi yang buruk akan berdampak pada kelahiran bayi prematur dan berat bayi lahir rendah. Nah, berikut ini merupakan perubahan pada tiap trimester yang berhubungan pada kesehatan gigi dan mulut. Pada trimester pertama, ditandai dengan rasa lesu, mual, dan terkadang muntah pada ibu hamil. Selanjutnya, trimester kedua, terjadi perubahan hormon, gusi yang membengkak, dan benjolan di antara dua gigi. Pada trimester terakhir, benjolan di antara dua gigi tersebut mencapai pada puncaknya di bulan ke-7 hingga ke-8. Bagaimana sih perawatan dan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada masa kehamilan? Penanggulangan gangguan di rongga mulut yang utama yaitu memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan gigi terdekat bila keadaan darurat. Memberikan obat pereda nyeri sesuai anjuran dokter, namun jika jauh dari dokter gigi bisa memanfaatkan bahan tradisional. Bahan tradisional yang dapat digunakan untuk meredakan nyeri yaitu garam dapur, bawang putih, dan bunga cengkeh. Untuk mengurangi bau mulut, bisa menggunakan bunga cengkeh dan daun sirih. Untuk mengobati sariawan, bisa menggunakan jeruk nipis dan daun sirih, juga daun saga. Dan untuk pengurangan bengkak, bisa menggunakan jahe dan asam bawang. Berikut adalah hal-hal yang harus ditekankan dalam pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama, jika ibu muntah, harus berkumur dengan secangkir air ditambah 1 sendok teh soda kue dan menyikat gigi 1 jam setelah muntah. Yang kedua, ibu hamil harus mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi seimbang dan menghindari makanan yang mengandung gula karena dapat memicu karies gigi. Dan yang ketiga, ibu hamil harus menyikat gigi teratur minimal 2 kali sehari pagi dan malam sebelum tidur. Gimana sih cara menyikat gigi yang baik, benar, dan teratur? Pertama, posisikan sikat gigi dengan sudut 45 derajat dari gusi. Lalu, lakukan gerakan memutar secara lembut pada gigi bagian luar. Sikat permukaan gigi yang dipakai mengunyah dengan gerakan maju mundur. Setelah itu, sikat permukaan dalam gigi belakang dengan gerakan memutar. Kemudian, lanjut sikat permukaan dalam gigi depan dengan gerakan vertikal ke atas dan ke bawah. Ibu hamil dianjurkan menggunakan alat bantu selain sikat gigi. Ada sikat lidah, obat kumur, benang gigi atau dental floss, dan pasta gigi berfluoride. Bagaimana cara mengkonsumsi makanan yang bergizi berimbang saat hamil? Karbohidrat bisa didapat dari nasi dan makanan lain pengganti seperti roti, kentang, dan umbi. Protein bisa didapat dari bahan makanan seperti ikan, daging, tempe, tahu, dan juga susu. Berbagai vitamin didapat dari buah-buahan, kacang-kacangan, dan daging. Fluor dan kalsium bisa ditemukan pada makanan laut. Ingat ya, konsumsi makanannya harus sesuai dengan kebutuhan kalori dan sesuai dengan kebutuhan isi piringku pada ibu hamil. Lalu, apa yang terjadi jika kekurangan nutrisi? Jika kekurangan vitamin A, maka dapat mengganggu pertumbuhan gigi pada janin. Jika kekurangan vitamin C, maka ibu hamil akan rentan terhadap penyakit gusi. Jika kekurangan vitamin D, kalsium, dan fluor, maka anak akan mengalami gigi berlubang. Pencabutan gigi pada ibu hamil sebaiknya dilakukan pada umur kehamilan trimester 2 atau pada saat 4-6 bulan. Penggunaan obat-obatan pada ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi obat sembarangan tanpa resep dari dokter. Dan yang terakhir, jika dalam tidak keadaan darurat, prosedur X-ray dan ronsen sebaiknya tidak dilakukan dulu ya. Yuk kita jaga kesehatan gigi dan mulut saat hamil. Ingat ya, gigi sehat, janin kuat. Demikian penjelasan dari saya mengenai kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Terima kasih telah menonton video edukasi ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.